Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi berbagai macam karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang tiada henti-hentinya, maka hendaklah kita mensyukuri karunia dan kenikmatan Allah itu dari setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Kita bersyukur dengan meyakini bahwa kenikmatan itu dari Allah semata. Allah lah yang menentukan kenikmatan atau kesengsaraan kita. Manusia hanya berusaha, Allah yang menentukan hasil daripada usaha itu. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin bahagia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan kesengsaraan, walaupun hanya sebentar. Tapi kenyataan berbicara lain. Terkadang apa yang dihindari menjadi fakta yang harus diterima, meski terasa pahit. Kerugian terus mendera, padahal yang diinginkan adalah sebuah keuntungan. Dari penderitaan dan segala kepahitan, kenyataan pahit itu disikapi dengan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang menyikapinya dengan ekstrim, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang mensikapi dengan santai, tenang, penuh kesabaran. Dia menyadari bahwa kerugian yang dialami di dunia ini bukanlah kerugian yang hakiki. Bukan kerugian yang mendatangkan penderitaan yang abadi. Itu bukanlah
kerugian yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itulah adalah kerugian yang nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Ya. Dalam kajian di pagi ini kita mencoba untuk mempelajari apa sebenarnya kerugian yang hakiki yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kerugian yang hakiki, hakikatnya adalah kerugian pada hari kiamat. Dan kerugian pada hari kiamat itu merupakan akibat dari perbuatan kita selama di dunia. Jika kesempatan hidup di dunia ini digunakan untuk yang baik, digunakan untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kerugian di akhirat nanti tidak akan kita alami. Sebaliknya, manakala kesempatan hidup di dunia ini kita gunakan untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang rugi di akhirat dengan kerugian yang sebenarnya tadi. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Dengan kata lain, kerugian yang terburuk yang menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa agamanya. Karena kerugian ini akan menyebabkan penderitaan yang abadi di akhirat nanti. Kerugian yang menimpa agama seseorang merupakan musibah yang terparah bagi orang tersebut. Karena kerugian ini akan menjadi kerugian yang abadi. Kesengsaraannya menjadi kesengsaraan yang abadi. Sedangkan kesengsaraan di dunia itu hanya sebentar. Kalaulah di dunia ini sengsara. Dan ketika orang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka di dunia yang begitu berat pun tidak akan dirasakan sengsara. Di antara ciri orang yang menderita kerugian dengan kerugian yang sebenar-benarnya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah yang pertama, orang yang melalaikan kesempatan beramal soleh dalam kehidupannya. Dia membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Sehingga akhirnya saat kematian tiba, amal kebaikan yang pernah dilakukannya masih sedikit. Sementara keburukannya menggunung. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wal waznu yauma idinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan.
Ya, timbangan pada hari kiamat itu adalah adil, seadil-adilnya, tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Surah Al-A'raf ayat 8-9. Banyak sekali kesempatan yang diberikan Allah untuk berbuat baik. Bahkan hakikatnya seluruh kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kesempatan untuk berbuat baik semuanya, sesuai dengan kemampuan kita. Bangun tidur, berdoa, masuk kamar mandi, berdoa, selesai berwudu, berdoa, kemudian mau berangkat ke masjid, mau melangkah, berdoa, sholat, kemudian selesai sholat, berdoa lagi, terus menerus. Tidak ada satupun kegiatan kita kecuali di situ diberi kesempatan untuk berbuat baik. Hanya saja kadang-kadang orang membiarkan kesempatan berbuat baik itu lewat. Misalnya sholat berjamaah itu jelas-jelas pahalanya amat sangat besar, 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Terlebih lagi sholat maghrib dan sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah di masjid. Namun banyak dilewatkan oleh saudara-saudara kita. Maka bersyukurlah kita masih diberi kesempatan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan itu. Bayangkan kemarin maghrib, parkir begitu penuh, begitu sesak. Saya kira masjidnya penuh juga. Saya kesini ini barangkali, wah masjid Aminah penuh ini sampai latar, barangkali sampai halaman. Ternyata masih utuh. Masih utuh 4 shaf atau 3 shaf. Berarti orang yang melalaikan, membiarkan kesempatan itu, kesempatan berbuat baik itu hilang begitu saja, lebih banyak daripada orang-orang yang menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk mencari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kesempatan untuk berbuat baik. Apakah kita melalaikannya, membiarkannya saja lewat? Bisa kita lihat dalam diri kita saja. Tidak usah berbicara tentang yang mengeluarkan uang, terlalu repot mengeluarkan uang. Yang tidak mengeluarkan uang saja sekian banyak kesempatan untuk berbuat baik. Yang tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan tenaga yang berat. Tapi kadang-kadang kita lalaikan. Yang kedua, orang yang akan menderita kerugian yang hakiki adalah orang yang sering mengingkari janji. Membuat kerusakan di muka bumi,
dengan menyebarkan subuhat dan membangkitkan nafsu syahwat. Orang yang tunduk dan taat kepada orang-orang kafir serta memberikan loyalitas kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang. Artinya mengembalikan kamu kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang merugi. Barangkali tidak sampai kepada kafir secara akidah, akan tetapi kafir secara amalan. Misalnya dikatakan bahwa orang kafir ini memandang bahwa kehidupan itu hanya kehidupan dunia, sehingga dia hanya mengejar kehidupan dunia, ya, termasuk kesenangan, kemewahan, ya, mengikuti hawa nafsu. Ini perbuatan-perbuatan yang hanya mengejar kehidupan dunia. Yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Ya. Mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Nah, apakah kita masuk ke golongan itu? Ketika kita masuk ke golongan itu yang diikuti hanya hawa nafsu keinginan saja, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Ya, merugi di akhirat nanti. Sudah masuk waktu sholat, masih hanya pikirannya dunia sehingga tidak segera menjalankan sholat. Yang ketiga, orang yang merugi dengan kerugian yang hakiki adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia mendapatkan anugerah kebaikan. Di saat hidupnya nyaman, enak dan makmur, atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat apa yang dilakukan itu bisa mendatangkan keuntungan atau kebaikan duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin." Dan di antara mereka atau di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Artinya tidak istiqomah, gampang tergiur oleh sesuatu, gampang jatuh dari ibadah itu, artinya meninggalkan ibadah itu. Maka ditafsirkan ayat berikutnya, ini selanjutan ayat, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah dia berada dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, yakni kepada kekafiran, kepada kezaliman, kepada keingkaran. Misalnya orang ketika nikmat pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, ketika susah tidak mau sholat berjamaah misalnya. Begitu pula ketika ada harapan keuntungan, dia sholat berjamaah. Namun ketika tidak ada harapan keuntungan, dia tidak akan sholat berjamaah. Ketika ada harapan untuk mendapatkan suatu kenikmatan dengan
sodakoh, maka dia bersodakoh. Maksudnya kenikmatan dunia, tidak kenikmatan akhirat. Ketika tidak mungkin akan mendapatkan kenikmatan dunia yang diinginkan, maka berhentilah sodakohnya. Barangkali sodakoh politik itu seperti itu. Ketika mau pemilu, mau pilkada, banyak orang bersodakoh. Tapi setelah selesai pemilu, setelah selesai pilkada, itu tidak ada orang bersodakoh lagi. Nanti kembali lagi 5 tahun berikutnya bersodakoh lagi. Ini adalah termasuk orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Ada pula sebaliknya, ketika dia dalam keadaan sengsara, dia banyak beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Namun ketika kesengsaraan itu sudah diatasi, sudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar kembali lagi. Dalam ayat Al-Quran, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Ya, Allah menjelaskan, apabila orang itu tertimpa suatu musibah, durun, bahaya, sesuatu yang tidak menyenangkan, sakit, rugi, apa saja yang tidak menyenangkan, da'a rabbahu muniban ilaihi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kesulitan itu sudah diganti dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah diatasi sehingga mendapatkan kebahagiaan, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, dia lupa terhadap apa yang dulu dia telah berdoa sebelumnya. Artinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dulu dia sudah ndp mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ja'ala lillahi andadan, bahkan membuat sekutu-sekutu, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan kesombongannya karena sudah berhasil, seperti Qarun misalnya, sudah berhasil sombong. Berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongan itu, dengan riya itu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkal asghar, yakni ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takuti dari umatku ini adalah syirik kecil, yaitu riya. Jadi setelah kaya, setelah berhasil mengatasi kesulitan itu, menjadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan kesombongan dan riyanya. Maka dikatakan oleh Allah, diancam oleh Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, tamatta bi kufrika qalilan, silakan kau bersenang-senang sebentar saja dengan kekufuranmu itu. Innaka min ashabin nar,
Sesungguhnya kamu akan termasuk golongan orang yang menjadi penghuni neraka karena tadi menyombongkan diri, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang akan dimasukkan dalam kerugian yang hakiki adalah orang yang dilalaikan oleh harta dan keluarga sehingga tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam arti luas ya. Mentaati Allah itu namanya ya juga ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan jangan pula anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal itu, yakni harta dan anaknya, sampai menjadikan dia lalai dari mengingat Allah, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi bisa jadi harta di sini adalah orang kaya, ada orang yang punya harta atau tidak punya harta. Orang yang punya harta bisa lalai dari mengingat Allah. Dia tadi menjadi sombong. Dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan infaknya. Itu menjadi lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dikejar hanya pengembangan harta terus-menerus. Ini berarti lalai karena kekayaan itu diuji dengan kekayaan tidak lulus. Tapi bisa juga dengan tidak punya uang menjadi lalai juga, punyanya sedikit. Karena mengejar keinginan yang besar, maka akhirnya mencari harta yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian juga. Mencari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal halal dan haram. Karena itu Allah menjelaskan dalam suatu ayatnya bahwa yang artinya kami benar-benar akan menguji kalian bisyarri wal khair, dengan kesulitan dan kebaikan, dengan kesusahan dan kenikmatan. Bisyarri wal khairi fitnah, merupakan sebenar-benar ujian agar kamu sekalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula anak bisa karena mempunyai anaknya sangat baik sehingga dia menyombongkan diri, dia mendewakan anaknya. Itu juga ujian. Anak yang sangat baik. Begitu pula anak yang sangat jelek, sehingga dia jengkel sama anaknya, lalu anaknya tidak dianggap sebagai anak. Sangat jelek anaknya. Mungkin bahkan ke notaris untuk mencoret anaknya sebagai ahli warisnya. Maka itu juga ujian, orang itu tidak lulus diuji dengan kejelekan anak tadi, kebrutalan anak tadi. Padahal harusnya
dididik dengan baik, kemudian tidak boleh untuk memutuskan hak waris kecuali karena beda agama atau membunuh orang yang akan diwarisi. Seorang anak membunuh orang tuanya, maka anak itu tidak berhak mendapatkan waris dari orang tua yang dibunuh. Atau sebaliknya, orang tua membunuh anaknya, maka orang tua itu tidak berhak mendapatkan waris dari anak yang dibunuhnya, atau beda agama. Jadi ujian ini banyak sekali, ya, bisa dengan kenikmatan, bisa pula dengan kesusahan. Kalau kita diuji dengan kenikmatan atau kesusahan, kita sampai menjadikan orang yang lalai dari mengingat Allah, maka kita termasuk orang yang merugi. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kata merugi dan hal-hal yang menyebabkan kerugian. Ini semua dalam rangka mengingatkan manusia agar tidak tertimpa kerugian yang mengakibatkan penderitaan yang tidak terperikan akibatnya dalam kehidupan akhirat nanti. Yang kelima, orang yang merugi adalah orang yang banyak berbuat kezaliman. Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim menyatakan suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Rasulullah bertanya, "Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut?" Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mempunyai barang dagangan. Uangnya enggak ada, barang dagangannya enggak ada, berarti bangkrut. Faqal, maka para sahabat Rasulullah SAW terus menjelaskan. Ini metode tanya jawab di dalam mengajar, dalam menasihati orang. Lalu Rasulullah menerangkan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turihatin nar. Jadi orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan juga amal-amal yang lain. Tapi juga dia berdosa, membawa dosa karena mencaci maki orang, menuduh orang, padahal si tertuduh itu tidak melakukan. Menuduh orang, ya tentunya menuduh jelek, memakan harta orang dengan cara yang tidak halal, mengambil harta orang dengan cara yang tidak halal, menumpahkan darah atau membunuh, memukuli orang. Maka orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kebaikan dari orang yang menzalimi. Masing-masing diberikan. Kemudian apabila kebaikannya itu, pahalanya itu sudah habis, sebelum terlunasi semuanya, maka
diambillah kesalahan dari orang-orang yang terzalimi, dan ketika dizalimi itu dia sabar, kemudian dibebankan kepada orang yang zalim itu, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Betapa beratnya orang yang zalim sampai mati belum menyelesaikan kezaliman itu, belum minta maaf dan seterusnya. Ya semakin yang dizalimi banyak, ya semakin berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka dari itu beratnya menjadi seseorang yang memimpin atau diamanati sebuah negara misalnya, kalau dia zalim, menzalimi seluruh rakyat. Menzalimi seluruh rakyatnya. Kalau presiden berarti menzalimi 300 juta bangsa Indonesia. Kalau wali kota Pekalongan, ya kira-kira 300.000 Pak ya, penduduknya Pekalongan. Menzalimi orang 300.000. Bagaimana mau mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Habis amal solehnya kalau tidak hati-hati. Nah ini kan Al-Quran mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia akan diberi kecuali apa yang telah dia lakukan. Nah, dia diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah melakukan di dunia, yakni kezaliman-kezaliman yang belum terselesaikan tadi. Lah orang yang dzalimi dan sabar itu juga dia mendapatkan karena yang telah dilakukan ketika di dunia, dia dizalimi orang lalu dia sabar. Berarti merupakan pahala dari dia, bagi dia. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya singkat sebetulnya. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam Al-Quran dan Hadis telah menjelaskan beberapa ayat-ayatnya, misalnya surah Al-Asr, itu solusi agar kita tidak merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu merugi kecuali beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati tentang kebenaran, saling menasihati tentang kesabaran. Amal soleh adalah amal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Itu amal soleh. Bentuknya apakah itu wajib, apakah itu sunnah, kalau dilakukan, apakah itu mubah yang diniatkan untuk ibadah, kalau ditinggalkan apakah itu haram, apakah itu makruh, apakah itu syubhat. Maka itu semuanya adalah amal soleh. Kemudian yang kedua, beriman kemudian berjihad dengan harta maupun jiwanya. Tidak hanya beriman saja, akan tetapi juga berjihad. Yang berdakwah, membela agama Allah, menyebarkan agama Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada kepedulian terhadap perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membaca dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengamalkannya sesuai dengan kemampuannya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan,
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi, berarti tidak akan tertimpa kerugian. Dan yang keempat, memohon kepada Allah agar jangan memohon kepada Allah agar jangan menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Ini doa sehingga tidak merugi. Maka kita tutup kajian ini dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menjadi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna. Allahumma ya Allah, karuniakanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan karuniakanlah untuk kami ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami kepada surgamu, serta karuniakanlah untuk kami keyakinan hati yang dapat meringankan kami dari berbagai cobaan dunia. Jadikanlah kami bisa menikmati dan memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan kekuatan kami selama kami hidup. Dan jadikanlah semua itu sebagai pewaris bagi kami, tetap ada pada kami sampai kematian kami. Jadikanlah kemarahan dan balas dendam kami hanya kepada orang-orang yang menganiaya kami. Dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami adalah yang terjadi pada din kami, pada agama kami. Dan janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Dan janganlah Engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.